Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19. Inilah caranya melibatkan Yesus melalui doa. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutkannya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus berdoa semalam-malaman sebelum mengambil keputusan penting dalam perjalanan pelayanannya, yaitu sebelum memilih orang-orang yang akan menjadi kawan seperjalanannya, sekaligus rekan kerjanya mewartakan kerajaan Allah. Mengapa Yesus berdoa begitu khusyuk sebelum mengambil keputusan tersebut? Karena Yesus mau agar segala sesuatu yang Yesus putuskan adalah sesuai kehendak Allah. Betapa mudahnya doa-doa yang kita doakan berhenti pada sekedar serangkaian laporan atau daftar permohonan, minta ini atau minta itu. Kita seringkali lupa bahwa doa itu bukan sekedar tentang diri kita. Doa itu juga adalah tentang Tuhan yang hendak memberitahukan kehendaknya kepada kita, asalkan kita mau mendengarkannya secara seksama. Lalu bagaimana kita dapat sungguh-sungguh mendengarkan suaranya yang begitu halus dan kerap kali tidak langsung jelas? Memang bukanlah perkara yang instan atau yang mudah. Dibutuhkan latihan dan ketekunan terus-menerus. Akan tetapi sebagai langkah awal, baiklah kita berdoa dengan jujur, mengungkapkan apa adanya keadaan diri kita, bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita sendiri. Berani jujur kepada diri sendiri adalah tantangan awal bagi setiap orang yang hendak melibatkan Tuhan dalam setiap doanya.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk melibatkan Engkau dalam setiap keputusan yang kami ambil. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.